Halo guys, bertemu lagi bersama saya Sus. Jadi kali ini gue akan membahaskan sebuah Korean story mengenai di episode 2, yaitu di event yang Nikeba Matsuri kelima. Nah, jadi kalian udah lihat kan kalau video yang lama nih yang Nikeba pertama, kalian bisa cek di video sebelumnya. Tapi mungkin kan udah berapa tahun yang udah lewatin dari pertama tuh udah kebahasin, yang 2, 3, 4 tuh udah skip banget ya. Jadi yang bakal bahasin adalah yang di tadi ini. Jadi apa sih kira-kira yang perlu bahasin? Mari kita akan mulai dari intro. Korean My Story. Nah, jadi aku udah merhatiin beberapa sebelum itu, ada beberapa yang pernah di DM sama panitianya di Keba. Waktu itu kan udah ditawarin PD partner itu, semacam beberapa dari apa namanya, ya ada tawaran beda partner tuh buat untuk mengsukseskan acara. Ya itu maksudnya ya. Cuma ada beberapa yang aku perhatiin dari sejauh ini ya lumayan lah, banyak yang berapa tawaran PD partner yang gue bakal datangin. Cuma mungkin tuh pengunjung ya mungkin dia biasanya sih nggak terlalu banyak lah, nggak ramai mungkin maksudnya. Cuma aku udah nanya beberapa yang lain juga sih di DM, pasti bilang sepi matamu. Dan mungkin kalau rata-rata ya, kalau mungkin yang pengunjungnya itu biasanya dari sore sampai malam tuh rata-rata pasti ramai muda. Tapi tergantung hiburan eventnya kayak apa. Jadi mungkin kalau biasanya hiburan tuh ya misalnya contohnya kan ya ada sih semacam itu. Cuma itu kayaknya itu bakal rame. Terus ada hiburannya lain kayak misalnya performer apa yang bagus tuh, kayak itu pertanyaannya. Lebih dari harga top dari ya venue ya. Nah, untuk tempatnya dipakai itu sama ya kayak di event pertama. Ya ini kayak pertama kan. Nah, jadi udah lihat dari situasi yang kalian lihat, ada perubahan kira-kira. Ya, ada perubahan. Nah, jadi yang pertama itu, Ikeba pertama itu kan yang dari tempatnya sama ya. Ya, tempatnya berbeda. Ya, ketiga ini Ikeba ketiga di dalam gedung. Yes, di dalam gedung. Terus yang keempat, Ikeba keempat itu 4 yang di lapangan juga. Sama kayak di pertama. Yang terakhir adalah pada sama tapi posisinya beda. Soalnya dari beberapa posisi yang mereka dipakai pasti ada yang aku bingung nih kok beda kan anjir. Coba kan posisi yang sama yang kayak di sebelumnya, ini bakal lebih jauh lagi. Ini beda sama posisi yang apa yang kalian lihat. Kalau udah lihat beberapa venue yang kita lihat, kalau gimana rasa kalian yang ngadapin dengan venue yang ada di sekitar situ Elfaan. Cuma ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Jadi udah ngerti kan? Ya, mari kita akan berikutnya bahasin soal beberapa performer. Nah, jadi untuk beberapa yang sudah sejauh ini, ada beberapa dari ya dia performer sama ya Ice-T sama partnernya ada Rika. Ya, aku tahu ya kalau dia sama make up-nya. Ya, terus yang berikutnya itu ada dari oh ya, ya beneran no, ya. Jadi kalau biasanya dia pernah main viola, tapi ya aku denger ya, tapi bagus banget anjir. Terusan, ya aku udah rasain lihat dari event create sebelumnya, tapi mungkin aku nggak pernah lihat ya, lihat performer atau kayak gimana. Tapi yang udah nunjukin ini performer kayak Now ini kayak main violanya bagus, tapi dia lebih ke lagu-lagu anime ya.
waktu aku udah lihat performance lebih bagus ini ya luar biasa lah. Terus untuk beberapa lainnya juga ada Glowquiz oke lah kayak gitu. Cuma kalau biasanya itu kan ada beberapa satu member tuh ya nggak ada tuh. Ya kurang satu sih di dia. Jadi biasa itu ada lapangan anggota ya kalau ada lah. Ya segitu. Dan habis itu untuk ya Thunder Metal kayaknya udah bakal comeback ya, berjalan seperti biasa. Yes, akhirnya udah comeback kayak gini. Ya bisa ada Thunder Metal di event-event sebelumnya. Ada beberapa. Oke udah kelihatan lah kalau bisa ketemu di event. Tapi sekarang udah Thunder Metal udah bakal muncul lagi, jadi ya expect lah buat kalian yang buat datangin nih, buat ramai buat muncul di event-event sana. Mantap. Ya, jadi itu beberapa yang lain juga. Dan terakhir adalah agen muda. Agen muda ini aku lihat ada beberapa aspeknya. Ini lebih ke ini lebih panitia yang lebih suka sih soalnya. Ya, panitia di game pasti lebih suka kan sama yang DJ game muda. Ya pasti tau lah. Ya shout out aja buat yang beberapa DJ lainnya, ada dari ini kan dari suara-suara dari Surah. Ya tau lah ada beberapa ini, ada yang ini, ada yang ini. Dan satu lagi untuk teman-temanku yang naik panggung tuh adalah si Indra Sagi. Oh ya, Anime Project, kita punya surprise dari Anime Project nih. Ada surprise dari Rabia. Ya, tau lah ada berapa. Ya kalian lihat ya sendiri. Ya jadi begitulah. Dah, itu aja gue udah bahasin dari beberapa video ini tuh performa oke sudah ya begitu. Nah untuk dari gue cosplay pasti biasanya aku jarang ketemu, tapi aku agak nervous banget aja. Terus aku agak nervous aja sih. Ntar aku habis lama kan mungkin aku nggak sempet juga soalnya aku lagi pengen lapar banget. Dan aku nggak sempet banget, tapi ya ada kurang waktu aja sih. Ya mau gitu acaranya sih. Ya kalau biasanya dia ketemu lagi sama si Ice-T, pasti bakal datang tahun depan. Itu udah siapin kok. Tapi mungkin dari Krea atau enggak dari Tidford kampus, ya pasti bakal siapin aja untuk biaya anggarannya berapa yang kita kena untuk buat ngundang gue star atau enggak gue cosplay. Tapi ada kemungkinan rata-rata ada yang buat menjual merchandise, ada yang tidak. Jadi walaupun kalau mereka mau bikin gue star untuk menjual, mungkin kadang enggak. Tapi ada tergantung ya mungkin ada manajernya, entah itu dari semua panitianya untuk jaga panitia yang buat sama gue sama pokoknya itu. Pokoknya kalau bisa tugasnya LO pasti kayak gitu. Terusan ajain dulu, kita bantu sama-sama. Apa yang kita bahas ini itu aja. Kita ngobrol-ngobrol aja, itu aja. Ya tugasnya itu. Jadi itu kayak semacam Hello Week yang kalian lihat waktu itu aku udah kontak sama Pikarinnya, ke bawah lagi gimana orangnya. Ya ngerti kan. Jadi itu. Dan kalau ada semacam buat untuk gue cosplay atau buat gue star, pasti bakal cari tahu dulu apa yang kita lihat, apa yang harus diundang, apa yang harus keluarkan untuk duitnya, itu aja. Pokoknya kalau kadang dia nggak pernah diundang sama IO nya, pasti harus sendiri gimana
Nah, habis itu dari beberapa poskom ini agak benar-benar sayang banget. Benar sayang banget. Aku udah bilang ada beberapa dari ya poskom ya. Jadi menurut ada beberapa dari 2 tim sama dapat solo. Aku nggak kaget banget. Aku nggak kaget banget ada dapat solo tiba-tiba muncul di poskom di tahun ini, man. Tapi ya like tadi aja sih ya, kalau daftar tolong diingetin aja tuh daftarannya ada ini. Tapi kemudian next time kalau ada di event G-Fest, event Giasticom, sama di event Javu tuh punya di download. Jadi itu udah bakal persiapan, tapi gue nggak tahu tempatnya di mana, masih tanda tanya ya. Dan mungkin ada beberapa semacam di event dia ini bagus juga ya. Habis itu untuk dari beberapa dari timeline-nya adalah di makanan. Makanannya aku lihat dari beberapa sejauh ini ya cukup variatif murah ya. Yang biasanya ada beberapa yang buat menu yaitu mungkin ya rata-rata ya ada yang 5.000 ada yang murah sih ya, dia jual es teh ya, itu worth it sih. Oke, itu menu yang bagus ya bagi gue, itu murah, itu worth it banget. Sama minuman itu oke, wajib pak. Tapi mungkin kalau bilang itu bisa bilang mahal ya, gue juga gak tahu juga sih buat kalian kayak gimana pengunjung yang punya duit semacam itu tapi habis. Ya itu sama sih. Tapi ada positif dari penilaian atau kekurangannya, mungkin ada beberapa yang kalian sebutkan di post komentar di bawah. Ya, jadi apa yang gue harus lakukan di beberapa penilaian kalian, aku mau baca komen kalian mengenai di event Mini Kebab tahun ini. Ya, jadi apa yang aku harus kurang, apa yang aku harus tahu. Ya, jadi yang aku agak skip sayangnya adalah Jisoo Copper. Ya, jadi ada waktu itu ya, kalian nggak tahu itu jurinya siapa adalah Dewani sama Wiwit. Jadi kalian tahu lah Jisoo Copper yang nyanyi ada berapa? Mungkin katanya sih ada dapat 7 kalau salah. Ya sekitar itu, cuma agak sedikit banget sih yang buat masukin ke lomba itu. Mungkin yang ke lomba ya segitu aja. Untuk beberapa pemenang ya aku lihat ada, oh ya juara satunya siapa tuh namanya Silis ya kalau salah. Like dia berkan di beberapa di event kemarin jadi Topia Fair. Habis itu juara 3 ya kalau nggak salah Silis yang juga pernah nyanyi Minoso ya, benar tahu kan dia ya. Jadi udah kelihatan ya juga gue lihat dari pemenangnya sejauh ini ya agak expect juga sih, tapi sampai buat mereka. Dan beberapa pemenang lainnya ada yang juga ya kayak gitulah. Terus apa ini Wowing tuh? Ya, see you. Terus apa lagi ada? Bisa cover. Terus ini mau pemenangnya. Terus habis itu ya anaknya adalah Oscop. Nah, Oscop ini juara pertamanya adalah ya kau tahu nama PT-nya siapa? PT ya pokoknya itu beberapa PT panjang itu udah blokis itu namanya, tapi itu udah otomatis udah benar selesai. Terus juara 2-nya adalah Sinlowe. Jadi untuk tahun ini kalau biasanya gue lihat cosplay ya rata-rata di tahun ini adalah Vocaloid. Yes. Jadi gara-gara ada satu hal, kalau si Ice-T ini pernah cosplay apa namanya ya tau lah namanya kayak gini. Ya itu yang dia pernah cosplay ya. Ya jadi kayak gitu tadi karena alasannya mereka tahun ini dijadiin lomba Vocaloid jadi cosplay ini. Jadi ya menurut gue ya wajar juga ya. Soal kalau gue cosplay yang mereka ikutin pasti anak-anak cosplay yang lainnya pada ikutin Vocaloid. Tapi anak benawa juga sih. Kita rata-rata ada yang cewek ya mungkin ada sih gitu ya posting mana. Tapi ya menurut gue ya masih fine aja sih menurut gue. Nah cuma aku lihat dari pemandangan dari buat Odori Taiko sama Yosafoi ya masih fine aja. Dan beberapa dari
yang Ikeba sama yang Ayame Yosafoi. Bukan Ayame itu betul dari mana dia maksudnya. Aku lupa aku dari mana aku nyebutnya. Tapi itu lah. Toratin aja lah apa yang mereka minta. Jadi itu ya aku lihat ya. Oh iya ya, aku lupa untuk soal cosplay parade ini mungkin gak ada coswall lagi sih. Soalnya kalau panitia yang buat ngadain coswall ya gak capek juga sih. Ini ya ngadain cosplay parade sih. Ya itu mah tergantung panitia ini kayak aja sih. Mungkin aku lihat dari beberapa yang ikut cosplay sih ya segitulah yang beberapa. Mungkin yang ikutin dari paling depan adalah si Ice-T sama Haradarika. Jadi aku udah lihat beberapa footage yang aku rekam, mungkin dia nggak sampai, ya nggak sebanyak itu sih, cuma muter di keliling nggak sampai masuk ke apa namanya di belakang monitor. Ya jadi itu tahu lagi mana sampai dari lihat di ujung-ujung di perjalanan, mungkin sampai muter di sekitar venue aja sih. Jadi ya begitulah. Mungkin ada beberapa cosplay ya itu ya nggak sampai banyak juga sih, mungkin ada sampai ada 20 kayak ada 30 kayak ya masih banyak juga sih. Cuma cosplay parade bukan coswall ya guys ya. Ini konsepnya bakal beda lagi ya guys ya. Ingat ya kan? Dah itu ya aku kasih informasi untuk menaik cosplay parade. Kalau ada info apa tuh pengalaman buat si Ice-T ya selama di eventnya nih kayak apa yang kalian lakukan, itu aja sih pertanyaan dari Ice-T. Nah, kalau aku udah lihat apa yang bagus dan kurang, ya minta kejelasan ke mereka aja dah. Apa gua tahu mau ngomong apa lagi akhir-akhirnya apa ya mas kurang nggak? Ya untuk penilaian ya sejauh ini ya aku bakal kasih nilai apa yang kita berikan dia. Pertama ya venue luas, oke. Ada foto booth di sana, oke. Yang ketiga ada beberapa tenan yang untuk mungkin di persempit aja sih jadi ya. Mungkin ya nggak terlalu lah. Mungkin di tengah ini buat jadiin sebagai buat ordering. Ya kalian tahu sendiri King Bray buat ordering banyak ya, kan. Nah, sekarang mau isi acara di tampilin di tata kata habis itu ya ada semacam pohon, ada pohon sakura, ada rumah merah tuh apa namanya kayak ya ada buat misi surat apa itu bisa aja. Itu kalau rumah yang kota event itu kalau bisa tuh ada pakai motor di sana ya, itu ya semacam buat kenangan aja itu. Jadi ya terserah kalau gimana mau jelasnya spesifiknya ya mungkin ya sekalian kita menjelaskan ke kalian aja. Aku nggak menjelaskan apa, tapi kalian bisa menentukan apa yang kalian pernah datang ke event tahun ini, apa yang kita ceritakan ya. Jadi itu aja ya untuk pembahasannya. Jadi karena aku rekam pakai 10 jadi bawa-bawa itu bawa cepat-cepat aja. Ya itu aja pembahasan kali ini. Kalau gitu gua akan akhiri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya sampai ketemu lagi. See you next time and bye bye.